Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi Happy Sword Family. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami hari ini, terlebih dulu kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau awali hari kami ini dengan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, renungan yang kami dengar pada hari ini boleh menguatkan kami, memberikan kami semangat, menambahkan iman percaya kami, sehingga kami bisa sanggup menjalani hari demi hari kami bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Bapak Ibu dan Saudara sekalian menengok sebentar ke belakang? Ya, mengingat kembali apa yang terjadi di masa lalu. Hal itulah yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Saya menengok ke belakang, saya melihat perjalanan hidup saya mengingat-ingat kembali perjalanan hidup saya dari saya masih kecil, sepanjang yang bisa saya ingat. Masa-masa saya remaja, kemudian dewasa saat saya bekerja, kemudian akhirnya menikah dan sebagainya. Terlebih pada masa-masa itu saya belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Akan tetapi saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Pada saat saya menengok ke belakang, bukan berarti saya merasa cengeng atau bagaimana, saya mengingat-ingat tentang masa lalu dan sebagainya, kemudian menjadi terbawa perasaan atau tidak. Bukan seperti itu. Tapi yang saya lihat itu adalah bagaimana luar biasanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya akui saya melewati hari-hari yang sulit. Hari-hari yang kelam, seperti istilah masuk ke dalam lembah kekelaman. Mengalami kesulitan finansial yang luar biasa. Saat itu saya dan suami sama-sama bekerja, tetapi tidak pernah cukup. Setelah gajian, 2 minggu kemudian uang habis, ya. Gali lubang, tutup lubang dan sebagainya, mencari pinjaman sana sini dan sebagainya. Lalu juga kami pernah diizinkan Tuhan tinggal di sebuah daerah pemukiman di mana daerah itu rawan banjir. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian belum pernah mengalami ya. Jadi pada pas pagi hari bangun tidur saat matahari terang menderang, tidak ada hujan. Tapi begitu turun itu genangan air sudah tinggi. Ya, barang-barang sudah mengapung semua. Itu karena tempat saya tinggal waktu itu memang rawan banjir. Seringkali terjadi seperti itu, tingginya hampir seleher. Tapi saya mengucap syukur pada saat itu Tuhan ajar saya, Tuhan ajar kami sekeluarga, walaupun kami melewati semua itu, kami belajar mengucap syukur, kami belajar untuk tidak mengeluh. Dan saya melihat suatu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tiap langkah kehidupan saya apalagi dan keluarga saya Tuhan sertai. Bahkan pada saat saya harus menuai apa yang telah saya tabur, segala kesalahan dosa yang saya lakukan di masa lalu yang tetap harus saya tuai, Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Tuhan selalu menyertai langkah saya. Benar, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu Allah yang baik, Bapa yang baik. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling dalam. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di ayat 16 ini dituliskan bahwa dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi hari-hari yang belum kita jalani itu sudah tertulis di dalam kitab Tuhan. Segala rancangan-rancangan kita itu sudah lebih dulu dirancang oleh Tuhan. Tuhan mengatakan dalam firman-Nya ya, bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Segala apa yang kita lewati, yang pernah saya lewati, sungguh saya mengucap syukur. Walaupun saya mengalami masa-masa berat ya, karena saya harus menuai apa yang telah saya tabur. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, saya mampu melewati semuanya itu. Dengan pertolongan Tuhan, saya bisa ada sebagaimana saya ada saat ini. Dan saat saya menengok ke belakang, sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan yang ajaib. Beberapa hari yang lalu, hari Selasa, minggu lalu. Hari Selasa, pada saat Zoom doa pengerja, tiba-tiba saya harus mematikan kamera. Tadinya saya ikut ya, mengikuti Zoom, sedang asik-asiknya mengikuti Zoom. Saya harus mematikan kamera karena tiba-tiba suami saya mengalami sakit perut yang luar biasa. Biasanya dia tidak pernah mengajak ke dokter, malah saya yang mengajak ke dokter. Tapi kali ini dia mengajak ke dokter. Perutnya sakit luar biasa. Lalu kemudian karena Zoom itu pakai kamera saya, lalu saya bilang sama anak saya agar dia memakai kamera handphonenya. Jadi saya terpaksa harus pergi, saya mengantarkan suami saya ke dokter. Tetapi saya nggak mau kehilangan kesempatan untuk mengikuti PA pada waktu itu. Jadi sambil saya mendengarkan di jalan, sambil saya mengantar suami saya ke dokter langganan. Tetapi puji Tuhan, kliniknya tutup. Dan saat itu saya tanya sama Roh Kudus, saya harus kemana? Tuhan, saya harus kemana? Apa yang harus saya lakukan? Dan puji Tuhannya lagi, pada waktu saya pesan gokar, mobil, yang datang taksi. Ya, jadi kalau gokar kalau sudah sampai kan kita harus turun. Sedangkan saat itu suami saya masih merintih-rintih, sesuatu yang nggak mungkin saya turun di tengah jalan kemudian saya menyetop kendaraan lain. Nah, puji Tuhannya saya dapat gokarnya yang taksi. Jadi saat saya bayar, lalu kemudian saya bilang, Pak, nyalakan argo. Nah, di situ ada banyak rumah sakit. Tetapi kemudian setelah saya berdoa, Tuhan menaruh satu nama rumah sakit itu. Kemudian saya tanya sama suami saya, mau nggak ke rumah sakit itu? Iya, akhirnya dia bilang iya. Langsung ke IGD, kemudian dikasih dikasih obat, diuji coba dulu. Nah, saat itu sudah malam, jadi kurang lebih sampai jam 10 dilihat reaksinya. Nah, akhirnya kami dikasih obat, lalu kami pulang dan suami saya dipakaikan kateter. Nah, hari Rabunya
keesokan harinya saya pikir untuk pergi ke dokter keluarga aja ya, ke dokter keluarga. Biasa mama saya, kakak saya semuanya kalau sakit mereka pergi ke sana, dan kebetulan kakak ipar saya juga mengalami hal yang sama, sakit seperti itu. Nah, kemudian kami pergi ke sana dikasih obat, tapi kateter itu masih belum dicabut. Nah, kemudian hari Sabtu, karena kami mau cabut kateter itu, karena suami saya sudah merasa agak baikan, akhirnya baliklah kami kembali ke IGD, rumah sakit yang pertama kami datangi. Tapi ternyata tetap kateter itu harus dicabut oleh spesialis, dan karena kami mempergunakan BPJS, maka peraturannya, administrasinya agak ini juga ya, agak sulit juga. Nah, pada saat saya merekam renungan ini, hari ini suami saya dan anak saya mengantar suami saya pergi ke laboratorium untuk mengambil cek darah dan urin. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana perasaan saya ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat suami saya mengalami sakit seperti itu, entah kenapa saya merasa sangat tenang. Saya nggak panik, bukannya saya nggak mengasihi suami saya, tapi ada satu perasaan yang luar biasa. Pada saat saya melihat dia merintih seperti itu, yang saya pikirkan, yang saya tanyakan langsung, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya harus kemana? Dari sekian banyak rumah sakit, kemudian tiba-tiba muncul rumah sakit tersebut. Akhirnya saya pergi ke sana, segala sesuatu bisa berjalan lancar, dan pada saat kembali pulang dia sudah tidak terlalu merintih lagi. Lalu kemudian keesokan harinya, pada saat saya bertanya lagi sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang saya pergi ke dokter keluarga. Nah, setelah saya melakukan semua itu, saya merasa sangat tenang. Karena saya sangat percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Seperti yang dikatakan Roma 8 ayat 28. Saya sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Pada saat saya masih belum sungguh-sungguh di dalam Dia, pada saat saya masih main-main, pada saat saya masih berdosa, Tuhan sudah begitu setia, sudah begitu luar biasa. Apalagi sekarang, pada saat saya sudah berkomitmen, saya mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Begitu juga seisi rumah saya, suami saya sendiri dan juga anak-anak saya. Kami berkomitmen sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga saya bisa memegang janji Tuhan bahwa sampai pada masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah janji yang saya pegang dari Tuhan. Sama seperti kayak pandemi saat ini. Sampai saat ini pandemi masih belum berakhir. Kita sudah masuk di bulan November, pandemi masih belum berakhir. Begitu banyak orang-orang yang mengalami kesusahan. Tetapi anak-anak Tuhan dimeteraikan oleh darah domba Allah. Kita dipisahkan, sama seperti saat bangsa Israel berada di Mesir. Apapun yang terjadi di Mesir tidak terjadi di tanah Goshen, tempat bangsa Israel tinggal. Begitu pula kita saat ini. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, jika kita mempunyai meterai Allah di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, maka itu tidak akan terjadi. Apapun yang terjadi, segala masalah, segala apa yang dikerjakan oleh iblis untuk mencelakakan manusia, perlindungan Allah sangat luar biasa. Itulah sebabnya ketika saya menengok ke belakang, ketika saya mengingat-ingat kembali, seperti kayak flashback begitu saudara, saat saya melihat kembali perjalanan hidup saya, sungguh Allah luar biasa. Sungguh Allah yang saya sembah, Yesus itu dahsyat, melebihi apapun. Dia Bapa yang baik, yang mengasihi anaknya. Saat saya masih dalam keadaan berdosa, saat saya masih main-main,
Tuhan sudah begitu setia. Saya sangat yakin, terlebih lagi sekarang, pada saat saya mau sungguh-sungguh, Tuhan lebih-lebih lagi setia. Oleh sebab itu, saya bisa mengatakan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, I have a wonderful life. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan saya. Karena Tuhan yang saya sembah mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Begitupun juga dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dia sanggup melakukan segala hal yang besar. Apapun segala persoalan, tantangan hidup, pergumulan, sakit penyakit, masalah keuangan, apapun juga saudara, dia sanggup. Sehingga pada saatnya nanti, saudara dan juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan bisa mengatakan, I have a wonderful life because Jesus with me. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan, pada saat kami menengok kembali perjalanan hidup kami yang sudah kami lalui, biarlah kami melihat betapa besarnya penyertaan-Mu, betapa besarnya tuntunan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Betapa ajaib dan dahsyatnya segala perbuatan tangan-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami seperti yatim piatu. Engkau Bapa yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus agar kami boleh hidup sungguh-sungguh buat Engkau. Hidup untuk Yesus dan mati adalah sebuah keuntungan. Kami mau hidup bersama Engkau Tuhan. Kami mau mati bersama Engkau Tuhan. Kami mau jalani setiap langkah hidup kami bersama Engkau Tuhan. Sehingga kami bisa mengatakan, I have a wonderful life because Jesus with me. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh merema di dalam hati kami, memberi kekuatan, penghiburan, meneguhkan, menasehati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya.